Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga besar pensiunan yang kami hormati dimanapun berada, semoga hari ini selalu diberikan kesehatan yang baik, hati yang tenang, rezeki yang cukup, dan umur yang panjang penuh keberkahan. Sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu untuk duduk sejenak, tenangkan pikiran, dan simak penjelasan ini sampai selesai. Jangan buru-buru pindah, jangan dulu menganggap ini hanya kabar lewat yang sebentar ramai lalu hilang begitu saja. Karena topik yang akan kita bahas kali ini benar-benar menyentuh sesuatu yang dekat sekali dengan kehidupan para pensiunan. Sesuatu yang bukan hanya soal angka, bukan sekadar nominal yang tertulis di rekening, tetapi juga soal harapan, ketenangan, dan rasa aman dalam menjalani hari-hari di masa purna bakti. Belakangan ini, satu topik kembali masuk sorotan dan membuat banyak Bapak Ibu mulai bertanya-tanya. Topik itu adalah THR pensiunan tahun 2026. Apakah benar tahun ini para pensiunan masih berpeluang menerima THR? Apakah pemerintah masih memberi ruang bagi pensiunan untuk mendapatkan hak tersebut? Atau jangan-jangan kabar yang beredar hanya membuat hati sempat berharap, tetapi ujung-ujungnya kembali menunggu tanpa kepastian? Pertanyaan semacam ini sangat wajar muncul, bahkan sangat manusiawi. Sebab bagi para pensiunan, terutama menjelang momen-momen penting seperti hari raya, kabar tentang THR bukanlah isu kecil. Itu adalah informasi yang sangat sensitif, sangat dinanti, dan sangat berpengaruh terhadap perencanaan hidup sehari-hari. Kita semua tahu, menjelang hari raya kebutuhan rumah tangga biasanya meningkat. Ada kebutuhan bahan makanan yang lebih banyak dari biasanya, ada keinginan menyambut anak dan cucu yang pulang ke rumah, ada biaya untuk silaturahmi, ada keperluan ibadah, dan ada juga kebutuhan sederhana namun bermakna seperti ingin memberi sedikit kebahagiaan kepada keluarga. Dalam kondisi seperti itu, kabar tentang THR tentu terasa seperti angin segar. Bukan semata-mata karena jumlahnya, tetapi karena waktu hadirnya yang terasa sangat berarti. Itulah kenapa ketika judul tentang THR pensiunan 2002-an mulai ramai dibicarakan, banyak hati langsung tergerak. Banyak yang mulai bertanya, banyak yang mulai mencari kepastian, dan tidak sedikit pula yang diam-diam mulai berharap. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita terlalu jauh melangkah, penting sekali bagi kita untuk menempatkan pembahasan ini dengan kepala dingin. Dalam urusan kebijakan negara, apalagi yang berkaitan dengan hak keuangan masyarakat, kita tidak bisa hanya berpegang pada kabar yang ramai. Sesuatu yang ramai diperbincangkan belum tentu sudah menjadi keputusan resmi. Sesuatu yang terdengar meyakinkan belum tentu sudah memiliki dasar hukum yang final. Karena itu, dalam pembahasan kali ini, mari kita pahami persoalannya pelan-pelan, bukan untuk mematahkan harapan, tetapi justru supaya harapan itu berdiri di atas pijakan yang lebih tenang, lebih realistis, dan tidak mudah goyah oleh kabar simpang siur. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa sebenarnya makna THR bagi pensiunan. Selama ini banyak orang menganggap THR hanyalah tambahan musiman yang datang sekali setahun. Padahal bagi para pensiunan, THR punya makna yang lebih dalam. Ia sering dipandang sebagai bentuk perhatian negara kepada mereka yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya. Ia bukan sekadar uang tambahan, melainkan simbol bahwa masa pensiun bukan berarti dilupakan, bahwa pengabdian puluhan tahun tetap dihargai, tetap diingat, dan tetap mendapat tempat dalam kebijakan publik. Dari sudut pandang psikologis saja, THR bisa memberi rasa diperhatikan, dan rasa seperti itu nilainya sangat besar, apalagi di masa ketika seseorang sudah tak lagi berada di tengah rutinitas pekerjaan aktif. Di sisi lain, secara praktis THR juga sangat membantu. Kita tidak perlu menutup mata terhadap kenyataan bahwa banyak pensiunan menggantungkan kestabilan rumah tangganya pada penghasilan pensiun bulanan. Dari situ kebutuhan makan dipenuhi, tagihan dibayar, obat dibeli, dan banyak keperluan lain diatur dengan hati-hati. Maka ketika ada tambahan seperti THR, wajar jika ia langsung terasa manfaatnya. Ada yang memakainya untuk keperluan lebaran, ada yang menabungnya untuk cadangan kesehatan, ada yang menyisihkannya untuk membantu anak, dan ada pula yang menjadikannya sebagai ruang bernapas sedikit lebih lega setelah berbulan-bulan hidup serba terukur. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu bertanya, apakah masih berpeluang menerima THR tahun 2026? Pertanyaan itu bukan berlebihan. Justru itu pertanyaan yang lahir dari kebutuhan nyata. Namun sekarang kita masuk ke titik yang paling penting. Apakah pensiunan pada tahun 2020-an masih berpeluang menerima THR? Jawaban paling jujur yang bisa kita pegang adalah begini.
Selama kebijakan tentang THR masih masuk dalam pola perhatian pemerintah terhadap aparatur negara dan kelompok terkait, maka peluang itu tetap ada. Tetapi peluang harus dibedakan dari kepastian. Ini penting sekali. Banyak orang sering mencampur adukkan dua hal ini. Begitu mendengar kata peluang, langsung dianggap pasti. Begitu melihat ada pembahasan anggaran atau ada wacana yang beredar, langsung merasa keputusan final sudah keluar. Padahal dalam praktiknya tidak sesederhana itu. Negara bekerja melalui tahapan, ada perencanaan, ada penganggaran, ada penyusunan aturan, ada penetapan teknis, lalu baru pelaksanaan. Dalam konteks THR, biasanya yang menjadi penentu bukan hanya apakah ada keinginan untuk memberi, tetapi juga apakah ada dasar resmi yang mengatur siapa saja penerimanya, berapa besarannya, kapan waktunya, dan bagaimana mekanisme pencairannya. Jadi, peluang menerima THR bagi pensiunan memang bisa tetap ada, tetapi selama pengumuman resmi belum benar-benar keluar, kita harus menahannya dalam posisi harapan yang terukur, bukan kepastian yang diumumkan sendiri oleh masyarakat. Bapak dan Ibu sekalian, kita juga perlu memahami bahwa keberadaan pensiunan dalam kebijakan THR selama ini bukan sesuatu yang muncul tanpa dasar. Para pensiunan bukan kelompok asing di luar sistem. Mereka adalah bagian dari mata rantai pengabdian negara. Mereka pernah aktif, pernah bekerja, pernah mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktu untuk melayani masyarakat dan menjalankan tugas pemerintahan. Maka jika dalam suatu tahun para pensiunan diperhatikan melalui kebijakan THR, hal itu bukan semata belas kasihan, tetapi lebih tepat dipahami sebagai bentuk penghargaan lanjutan atas pengabdian yang telah diberikan. Dari cara pandang ini, wajar jika banyak orang menilai bahwa pensiunan masih memiliki peluang kuat untuk tetap masuk dalam cakupan kebijakan THR 2026. Akan tetapi, di tengah harapan yang tumbuh itu, kita juga perlu bersikap jernih terhadap informasi. Zaman sekarang, judul sangat mudah dibuat bombastis. Kalimat bisa dibentuk seolah-olah keputusan sudah final, padahal isinya baru kemungkinan. Ada yang memakai kata-kata seperti pasti cair, sudah diputuskan, dipastikan masuk, atau siap diterima, padahal ketika ditelusuri lebih jauh, belum ada pengumuman resmi yang benar-benar menetapkan semuanya secara terang. Cara penyampaian seperti ini sangat berbahaya, terutama bagi para pensiunan yang sangat membutuhkan kepastian. Sebab harapan yang dibangun dari kabar yang terlalu dini bisa berubah menjadi rasa kecewa yang sebetulnya bisa dihindari. Maka sikap terbaik saat menghadapi isu THR pensiunan 2026 yang sedang masuk sorotan adalah menjaga dua hal sekaligus, harapan dan kehati-hatian. Harapan penting supaya hati tetap hidup, tetap optimis, dan tetap merasa ada kemungkinan baik di depan. Tetapi kehati-hatian juga penting agar kita tidak mudah goyah, tidak mudah terseret euforia, dan tidak membuat rencana keuangan terlalu jauh di atas sesuatu yang belum resmi. Dalam hal ini, pensiunan justru perlu menjadi kelompok yang paling tenang. Jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan dari satu potongan kabar. Jangan mudah percaya hanya karena informasi dikirim berkali-kali di grup. Jangan pula merasa putus asa hanya karena belum ada kepastian hari ini. Kebijakan negara tidak selalu bergerak secepat obrolan media sosial. Mari kita lihat persoalan ini dari sudut yang lebih manusiawi. Menjelang hari raya, banyak pensiunan mungkin mulai memikirkan kebutuhan yang sederhana tapi penting. Mungkin ada yang ingin membelikan baju cucu, mungkin ada yang ingin menyiapkan sedikit makanan lebih baik untuk keluarga, mungkin ada yang sedang memikirkan obat bulanan, mungkin ada pula yang berharap bisa menyambut anak-anak pulang tanpa terlalu banyak kekhawatiran soal biaya. Semua itu membuat kabar tentang THR terasa sangat dekat dengan hati. Karena itu saat pertanyaan, apakah Bapak Ibu masih berpeluang menerima, muncul sesungguhnya yang sedang berbicara bukan hanya akal, tetapi juga hati dan pengalaman hidup. Dan di titik inilah kita perlu saling menguatkan dengan cara yang sehat. Alih-alih memperbesar spekulasi, lebih baik kita pahami logikanya. Jika pemerintah menilai bahwa momentum hari raya perlu disambut dengan dukungan kepada aparatur dan kelompok terkait, dan jika pensiunan masih ditempatkan sebagai bagian yang patut diperhatikan, maka peluang menerima THR tetap terbuka. Tetapi kalaupun nanti ada penyesuaian dalam besaran, komponen, atau kelompok penerima, semua itu baru bisa kita nilai setelah aturan resmi diumumkan. Jadi yang paling tepat saat ini adalah mengatakan bahwa peluang itu masih ada dan layak untuk dicermati, namun jangan dinaikkan menjadi kepastian sebelum waktunya. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, ada satu hal lagi yang tak kalah penting untuk dipahami.
Dalam banyak kasus, masyarakat sering fokus pada pertanyaan ada atau tidak ada THR, tetapi lupa bahwa kalau kebijakan itu benar-benar hadir, ada pertanyaan lanjutan yang juga sangat penting. Misalnya, dasar perhitungannya apa? Apakah sama dengan uang pensiun bulanan? Apakah ada komponen tertentu yang ikut dihitung? Apakah seluruh penerima pensiun mendapat perlakuan yang sama? Bagaimana dengan pensiunan janda atau duda? Bagaimana dengan ahli waris yang sah? Bagaimana mekanisme pencairannya melalui lembaga penyalur? Semua pertanyaan ini menunjukkan bahwa kebijakan THR bukan perkara satu kalimat sederhana. Ada banyak detail teknis di baliknya. Dan justru detail-detail inilah yang sering membuat masyarakat perlu menunggu penjelasan resmi agar tidak salah paham. Itulah sebabnya kalau hari ini pembicaraan tentang THR pensiunan 2026 sedang masuk sorotan, sebetulnya itu belum cukup untuk dijadikan dasar final dalam mengambil keputusan pribadi. Misalnya, jangan sampai seseorang langsung membuat utang dengan keyakinan THR pasti datang padahal belum ada kepastian resmi. Jangan pula seseorang menunda kebutuhan penting karena terlalu yakin bahwa tambahan dana akan segera masuk. Bijaksana dalam keuangan berarti memisahkan antara kabar yang masih berkembang dengan hak yang sudah benar-benar jatuh tempo. Ini bukan sikap pesimis. Justru ini sikap dewasa yang menjaga hati agar tidak terlalu mudah terpukul. Di sisi lain, bukan berarti kita harus menutup mata terhadap kemungkinan baik. Tidak juga. Kalau selama ini para pensiunan masih menjadi bagian yang mendapat perhatian dalam kebijakan menjelang hari raya, tentu masih sangat masuk akal jika Bapak Ibu tetap berharap, tetapi berharaplah dengan tenang. Harapkan yang baik, pantau perkembangan, dan siapkan diri untuk dua kemungkinan sekaligus. Jika THR benar-benar datang, syukuri dan kelola dengan bijak. Jika ternyata pengumuman belum keluar atau ada perubahan tertentu, setidaknya hati tidak terlanjur membangun ekspektasi setinggi langit. Dengan cara begitu, pikiran akan jauh lebih damai. Sekarang mari kita bicara soal rasa yang mungkin ada di hati banyak pensiunan tetapi jarang diucapkan. Ada kalanya seseorang yang sudah pensiun merasa takut dilupakan. Dulu saat masih aktif, setiap kebijakan gaji, tunjangan, dan hak-hak lain terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tetapi setelah pensiun, muncul rasa seolah-olah semuanya makin jauh. Karena itu, ketika topik THR pensiunan 2026 mencuat, banyak yang merespons dengan emosional. Bukan semata karena uangnya, tetapi karena ada rasa ingin diakui bahwa mereka masih bagian dari perhatian. Ini sangat manusiawi. Dan kita harus jujur bahwa kebijakan seperti THR memang memiliki dimensi moral dan psikologis yang tidak kecil. Maka sangat wajar jika pertanyaan dalam judul tadi terasa besar, apakah Bapak Ibu masih berpeluang menerima? Kata masih di situ bukan hanya menyangkut administrasi, tetapi juga menyangkut rasa tempat dalam sistem. Apakah pensiunan masih dipandang penting? Apakah negara masih menoleh? Apakah mereka masih ada dalam hitungan? Itulah kenapa pembahasan ini tidak boleh dilakukan secara sembrono. Kita harus membicarakannya dengan penghormatan. Sebab di balik setiap pertanyaan tentang THR, ada riwayat hidup panjang yang pernah diberikan untuk bangsa ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita lihat dari sisi perencanaan hidup. Seandainya nanti THR benar-benar diberikan, maka hal terbaik yang bisa dilakukan bukanlah langsung menghabiskannya tanpa arah. Tambahan dana yang datang pada masa pensiun idealnya dipakai untuk hal-hal yang paling berarti. Bisa untuk menutup kebutuhan hari raya secukupnya, bisa untuk cadangan kesehatan, bisa untuk memperbaiki pengeluaran rumah tangga yang sempat tertunda, atau bisa juga untuk disimpan sebagian sebagai dana tenang sesudah Lebaran. Mengapa ini penting dibahas sekarang padahal kepastian belum ada? Karena seringkali begitu dana tambahan masuk, rasa lega membuat seseorang lupa berhitung. Padahal pada usia pensiun, kestabilan jangka panjang jauh lebih penting daripada kepuasan sesaat. Kita juga perlu mengingatkan dengan halus bahwa setiap musim kabar baik selalu disertai risiko yang tidak baik, yaitu penipuan. Ketika isu THR ramai, biasanya akan ada saja pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi. Ada yang menyebar pesan seolah-olah dari lembaga resmi, ada yang meminta data pribadi, ada yang mengirim tautan, ada yang mengaku bisa membantu mempercepat pencairan, bahkan ada yang berani meminta biaya administrasi dengan dalih tertentu. Untuk hal ini, Bapak dan Ibu harus benar-benar tegas di dalam hati. Lembaga resmi tidak akan meminta PIN, OTP, atau data rahasia lewat jalur yang mencurigakan. Tidak ada pencairan THR resmi yang mensyaratkan transfer biaya ke rekening pribadi seseorang. Jadi selama menunggu perkembangan, jagalah diri dari kabar palsu dan jebakan digital yang sangat licik. Kalau ada informasi yang membuat Bapak Ibu ragu,
Langkah terbaik adalah menahan diri sejenak lalu cek melalui jalur resmi. Jangan langsung percaya hanya karena nama instansi disebut. Jangan pula langsung menyebarkan ke orang lain sebelum jelas kebenarannya. Dalam situasi seperti ini, tenang itu lebih aman daripada terburu-buru. Dan bagi anak-anak atau cucu yang mungkin mendampingi orang tua pensiunan, inilah saatnya menunjukkan bakti yang nyata. Bantu orang tua memilah informasi, bantu mengecek kebenaran, dan jangan biarkan mereka menghadapi banjir kabar sendirian. Pendampingan kecil seperti ini sangat besar artinya. Sekarang mari kita rangkum perlahan-lahan inti dari seluruh pembahasan kita. THR pensiunan 2026 memang sedang masuk sorotan dan wajar kalau hal itu menimbulkan perhatian besar. Para pensiunan masih memiliki peluang untuk menerima, karena secara logika, perhatian kepada pensiunan menjelang hari raya bukan hal yang asing, namun peluang tetap harus dibedakan dari kepastian. Selama belum ada pengumuman resmi, maka informasi tersebut harus diposisikan sebagai perkembangan yang perlu dicermati, bukan keputusan final yang sudah pasti terjadi. Sikap terbaik adalah tetap berharap, tetap tenang, tetap memantau, dan tidak membangun rencana keuangan terlalu jauh di atas kabar yang masih bergerak. Selain itu, kalaupun nanti kebijakan resmi benar-benar keluar, yang perlu diperhatikan bukan hanya ada atau tidak adanya THR, tetapi juga bagaimana rincian teknisnya, siapa saja penerimanya, berapa besarannya, apa dasar hitungnya, kapan jadwal pencairannya, dan melalui mekanisme apa dana itu disalurkan. Semua ini penting agar masyarakat tidak hanya puas dengan judul besar, tetapi juga memahami substansi kebijakan dengan jernih. Sebab seringkali masalah muncul bukan pada inti kebijakan, melainkan pada salah paham terhadap rincian pelaksanaannya. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, pada akhirnya masa pensiun adalah masa yang pantas dijalani dengan lebih tenang. Jangan biarkan terlalu banyak kabar yang belum jelas mengusik hati. Harapan boleh ada, bahkan perlu dijaga. Tetapi harapan yang baik adalah harapan yang ditemani kewaspadaan dan kesabaran. Jika nanti THR benar-benar hadir, itu tentu kabar baik yang layak disyukuri. Jika masih menunggu, maka menunggulah dengan kepala dingin dan hati yang lapang. Jangan biarkan satu kabar membuat tidur tidak nyenyak. Jangan biarkan obrolan di grup lebih menguasai pikiran daripada ketenangan batin sendiri. Kami percaya para pensiunan adalah orang-orang yang sudah kenyang pengalaman hidup. Sudah terlalu banyak fase dilalui, sudah terlalu banyak dinamika dihadapi. Maka untuk urusan seperti ini pun, Bapak dan Ibu sesungguhnya memiliki kekuatan besar untuk bersikap lebih tenang daripada kebanyakan orang. Tetaplah menjadi konsumen informasi yang cerdas. Simak kabarnya, ikuti perkembangannya, tetapi jangan serahkan sepenuhnya ketenangan hati kepada kabar yang belum resmi. Disitulah letak kebijaksanaan. Terakhir, kami ingin menyampaikan rasa hormat yang setulus-tulusnya kepada seluruh Bapak dan Ibu pensiunan yang telah mengabdikan hidupnya bertahun-tahun. Jika hari ini topik THR pensiunan 2026 menjadi perhatian besar, itu menunjukkan bahwa keberadaan para pensiunan tetap penting di mata publik. Mudah-mudahan ke depan perhatian itu benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang menenangkan, adil dan bermanfaat. Sambil menunggu, mari jaga kesehatan, jaga pikiran tetap ringan, dan jaga kebersamaan dengan keluarga. Karena setenang apapun kita menunggu, yang paling utama tetaplah kesehatan dan keteduhan hati. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi perlindungan, diberi kecukupan, dan diberi kemudahan dalam setiap urusan. Semoga setiap hak yang memang menjadi bagian Bapak dan Ibu dimudahkan jalannya, dan semoga jika memang ada kabar baik tentang THR itu, kabar tersebut datang pada waktu yang tepat dan membawa manfaat yang nyata bagi kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga penjelasan ini membantu menenangkan, bukan membingungkan, membantu menjernihkan, bukan menambah resah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.